Ikhwahillah, katakanlah hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan maksiat. Jadi semua dosa sudah dilakukan. Semua tubuh ini sudah melakukan dosa. Mulut, mata, telinga, pikiran, hati, tangan, perut, kemaluan, sudah melakukan dosa semua. Apa kata Allah? Jangan sekali-kali putus asa mohon rahmat Allah. Ini bulan Ramadan, bulan rahmat Allah. Jangan sekali-kali putus asa mohon rahmat Allah, mohon ampunan Allah. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kalian akan mengampuni jami'ah, semua dosa kalian. Allahu Akbar. Dalam hadis qudsi Allah Jalla Jalla berfirman, "Idza amiltumul dzunub", bila engkau melakukan dosa, muliatis samawati wal ard, dan dosa kalian seluas sebanyak langit dan bumi, amat sangat banyak dosanya. Summa nadimtum fatabtum fataballahu alaikum, kemudian kau sangat menyesal. Arifin sering dengar tausiah Agim, orang kalau sudah bertaubat, kalau ingat dosa lalunya hancur hatinya. Dia sangat menyesal, kemudian sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, fataballahu alaikum, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Jalla Jalla. Allahu Akbar. Ustadz, boleh saya bertanya nih? Mau bertanya? Iya bang, iya bang. Sama tiga-tiganya. Apa kiat-kiat supaya kami ini bisa selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Allahu Akbar. Bang Hengki, kita dengar nasihat AA, karena Arifin juga ingin istiqamah. Sampaikan untuk kami AA, bagaimana kami ini agar istiqamah di jalan Allah? Disuruh menjelaskan istiqomah ini nyindir. Saya baru bercita-cita istiqomah. Sepanjang mendengar uraian istiqomah, terbayanglah ketidakistiqomahan atau kekurang istiqomahan diri. Tapi mudah-mudahan uraian ini, sederhana ini, bisa menjadi jalan yang bicara lebih belajar istiqomah. Belajar dari air menetes, padahal air lembut, batu jadi bolong. Itulah kekuatan istiqomah. Istiqomah menghasilkan karomah, kemuliaan. Jadi memang kita harus betul-betul hati-hati kepada orang yang istiqomah, karena dia pasti ada karomahnya tuh, kemuliaan di sisi Allah. Dan amal di sisi Allah yang disukai Allah, adwamuha wa in qalla, sedikit tapi dawam. Sedekah tiap pagi istiqomah itu akan dahsyat. Nah, dari mana lahirnya istiqomah? Yang pertama yang bisa melahirkan istiqomah itu adalah tekad yang sangat membara. Orang kalau tekadnya sudah sangat kuat, maka perjuangannya pun akan dahsyat. Maaf, orang yang mau naik ke puncak gunung saja, hanya cita-cita menancapkan bendera di puncak gunung, lihatlah. Dia tahan waktu latihan. Dia tidak mengeluh pada waktu menangkapkan kaki, naik terus. Dia tahan dinginnya salju. Dia tahan oksigen yang sedikit, hanya karena kuat tekadnya untuk menancapkan bendera di puncak gunung. Apalagi yang kuat tekadnya untuk menancapkan hati di hadapan Allah. Siapapun yang ingin bertemu dengan Allah nanti dan terus membara di sini, itu malam menjadi saat yang ditunggu. Tahajud itu menjadi saat yang dinanti.
Benar seperti yang Ustadz katakan, siapapun yang ingin dekat dengan Allah pasti senang dengan perbuatan yang gaib di hadapan manusia. Dia sedekah sama-sama di sini 10.000. Dikala tidak ada orang bisa 10 juta. Dia sholat berjamaah di masjid, tapi ketika tidak ada orang tersembunyi, dia sholat lebih banyak lagi. Masya Allah. Dia bacakan Quran indah di hadapan orang, tapi ketika ada orang, dibaca dengan air mata, serasa dialog dengan penciptanya. Tekad, jangan bermain-main dengan tekad, ya. Maka carilah tekad. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu. Tiap hari masalah bertambah, kesulitan bertambah, umur bertambah, tapi ilmu tidak nambah. Pasti cuma 2 yang nambah. 1 emosi, 2 tensi. Ilmu itu pupuk iman. Gampang kalau mau tanya kenapa saya kurang istiqomah, tanya saja. Nambah tidak ilmunya? Kalau ilmu tidak nambah, berat, karena tiap hari kita digerus oleh masalah, oleh keperluan, oleh keinginan. Pertanyaan kedua, kalau ingin istiqomah, istiqomahkah mencari ilmu? 3. Yang ketiga adalah, yang membantu istiqomah adalah lingkungan kita. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum. Ini perumpamaan, ya. Tapi bergaul dengan pandai besi akan bau bakaran atau terperciki. Ingin istiqomah, gaulnya dengan orang-orang yang lupa ke Allah, hilang istiqomahnya. Gaul dengan koruptor, siap-siap ke bawah koruptor. Gaul dengan ahli dugem, tahu dugem? Ya, tukang gembul begitu ya, yang jadi hati-hati nih. Kalau saya ingin istiqomah, lihat aja. Kalau gaul dengan orang yang kalau kita lihat dia ingat Allah, kita dengar ucapannya nambah amal soleh kita, lihat perilakunya jadi ingat akhirat, itu pergaulan yang benar. Kan ditanya, ya Rasulullah, siapa sahabat terbaik? Kan 3 ciri sahabat terbaik tuh. Yang kalau kita melihatnya, ketemu dengan orang ini, hati itu jadi ingat ke Allah. Mengapa? Karena ucapan, pikiran, sikapnya mengingatkan ke Allah. Kalau kita dengar ucapannya, nambah amal soleh kita. Jadi semangat amal. Yang ketiga, kalau kita melihat perbuatannya, perilakunya, jadi ingat akhirat terus. Allahu Akbar. Benar Arifin dekat ketularan. Ustadz Sumantur lama-lama ikut ketularan Ketularan istiqomahnya. Allah. Saya nggak banyak komentar tentang hal ini. Kebetulan saya mengingat ada petunjuk dari Allah langsung tentang hal ini. Kita baca bareng-bareng ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikah. Yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Al mulku yauma idzin lirrahman wa kana yauman 'alal kafirina asira wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala
يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Ada hari di mana berguncang langit, lalu turunlah malaikat. Wanuzilal malaikatu tanzila. Turunnya itu bergelombang, nggak ada putusnya. Nggak ada putusnya. Al-mulku yawma idzinil lirrahman. Kerajaan, kekuasaan pada hari ini milik Ar-Rahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Hari itu kata Rasulullah menyampaikan apa yang disampaikan Allah lewat wahyunya di dalam suratul Furqan. Wa kana yawman qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi suratil Furqan. Hari itu wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Buat orang-orang yang kafir itu berat. Insyaallah mudah-mudahan kita bukan orang-orang kafir. Amin. Wa yauma ya'adu dzalimu 'ala yadayhi. Ada hari di mana orang-orang yang zalim, yang lalai, yang belagu, yang korupsi, yang pezina, yang peminum, yang pemarah, yang pemutus hubungan silaturahim, yang pelaku-pelaku dosa besar. Wa yauma ya'adu dzalimu 'ala yadayhi. Mereka menyesal. Yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa saya enggak ngikutin Rasul? Kenapa? Kenapa saya enggak ngikutin majelis-majelis ilmu? Kenapa saya enggak ngikutin majelis-majelis zikir? Kenapa saya enggak ngikutin ulama? Kenapa saya enggak ngikutin para guru? Kenapa saya enggak dengerin istri yang soleha? Kenapa saya menjadi istri yang tidak soleh, yang tidak soleha? Begitu. Orang pada menyesal. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Lalu dia berkata, ya wailata, laitani, aduh, celaka kita ini. Lam attakhid fulanan khalila, nggak berteman sama yang baik, nggak bersahabat sama yang benar, yang lempeng. Nanti saya kembalikan kepada Agim. Saya aja kalau jauh-jauh dari Ustadz Arifin, jauh-jauh dari Agim, demi Allah, bukan berarti saya bohong Ustadz. Benar, kayaknya apa gitu, kadang-kadang suka say hello, ngecas gitu. Baru say hello saja itu udah ngecas, udah gimana gitu. Kita sama guru gitu, nggak usah lah ngobrol, kita deket aja sama dia, duduk aja di samping dia. Kemarin saya ikut istimewa juga, nggak ngerti bahasanya, bahasa India, ngobrol tapi subhanallah batin nyambung, udah bener. Ente semua udah benar, aneh juga insya Allah. Aneh duduk sama ente bukan karena anak ustad. Kita duduk sama-sama mencintai Rasul, mencintai Allah insya Allah.
Jangan sampai kita nyesel. Lam attakhid fulanan khalila. Duh, kenapa saya nggak dekat sama Ustadz Arifin? Duh, kenapa saya nggak dekat sama Agim? Duh, kenapa saya nggak dekat sama guru-guru? Kira-kira begitu. Kenapa saya dekatnya sama dia? Kenapa tuh dia? Laqad adallani anidz dzikri. Dia tuh udah banyak melalaikan kami. Saudara pemirsa ya, hebat kayak apapun imannya, tapi ketemu sama perempuan yang pecicilan, saudara pasti yang duluan megang, bukan dipegang. Saudara ketemu sama orang-orang yang korupsi, lalu saudara senang sama dia, murtah sama dia, saudara pasti senang juga nerima duit dia sambil merem, nggak tahu dari mana. Itu urusan dia, bukan urusan aneh. Nggak begitu. Lam attakhid fulanan khalila. Jangan sampai nyesal. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Setan ngintai terus. Wa qala ar-rasulu, ini menjadi jawaban lagi. Wa qala ar-rasulu, dan bersabdalah Rasul. Berfatwalah Rasul. Bicaralah Rasul. Berkatalah Rasul. Memberi nasihatlah Rasul. Sambil dia juga ada rintihannya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rupanya membuat kita juga menyimpang karena kita sudah main-main sama ayat-ayat Allah. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, sudah mengambil hadzal Qur'ana, Quran ini mahjura, main-main. Artinya apa? Kembali lagi kepada yang tadi bilang, asal dia punya tekad sungguh-sungguh, maka dia tidak menjadi mahjura, insyaallah. Berat. Setiap perkataan ini kalau saudara hanya dengar, tapi yang Maha mendengar tahu yang bicara ini sudah cocok belum dengan yang dikatakannya. Mudah-mudahan Allah Maha mengampuni. Bergaul ini benar-benar menentukan. Sekarang gaul dengan orang kaya saja, kita jadi miskin. Benar? Mobil kita jadi jelek, rumah kita jadi kecil. Tapi bergaul dengan apa Ustaz? Ini beda auranya. Seksi promosi, saya emang gak banyak promosi. Jangan gitu senyum Ustaz, beda. Lihat yang ini aja. Sampai di mana barusan? Apalagi yang menjadikan kita bisa istiqomah syariatnya ya. Mujahadah. Jadi kan Allah lihat, kalau ilmu yang seperti sekarang dapat ilmu, Allah takdirkan kita dapat ilmu dari Ustadz Arifin, kemudian kita amalkan. Allah melihat kita pasti, ya enggak kira-kira pasti, dan Allah akan tambah. Ini orang syukur nih, dikasih ilmu diamalkan, Allah akan mewariskan ilmu lainnya. Makanya orang-orang yang istiqomah itu pasti jago mujahadahnya. Dia dapat ilmu sedekah, udah keluar aja. Allah tahu kita masih berat ngeluarin, ya keluarin aja. Nanti Allah nolong. Diajarkan ilmu zikir, Allah tahu kita zikirnya cuman mulut, subhanallah, pikiran kemana, hati kemana, tapi tetap diamalkan. Nanti Allah tolong, ada rasanya, enak ternyata zikir. Karena enggak mungkin ningkat rasa zikir itu kecuali dari istiqomah apa yang sudah kita miliki. Belum bisa zikir pakai hati, mulut-mulut aja dulu. Sholat belum khusyuk, tambah-tambah saja. Ngaji belum ngerti artinya, ngaji saja asal niatnya enggak dekat ke Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tanggungan Allah nanti. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah pasti lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi benar-benar mujahadah itu adalah kuncinya istiqomah. Allah tahu kita jatuh bangun sholat tahajudnya yang ngantuk dan suratnya pendek-pendek ya. Itu juga karena nggak ada yang lebih pendek. Allah tahu, tapi kita berusaha bangun ya. Dan Allah lihat perjuangan kita terkantuk-kantuk. Berusaha sekuat tenaga, ini nggak disia-siakan oleh Allah. Lama-lama jadi enak tahajud, lama-lama jadi ada yang ngajarin, bacaan ngerti, tiba-tiba jadi panjang, tiba-tiba waktu jadi nggak cukup.
Kenapa udah ada fajar lagi? Nah, itu pasti dari mujahadah tuh. Dan yang selanjutnya jangan lupa kekuatan doa. Allahumma rzuqnal istiqamah. Karena pemilik diri kita adalah Allah, pembulak-balik hati kita Allah. Enggak boleh kita nyandar ke ilmu, ke teman, karena tetap ilmu, teman dan sebagainya hanya syariat jalan. Doa itulah perubah takdir. Kalau kita benar-benar doa minta, ya Allah tolong, hanya Engkau satu-satunya yang menggenggam lahir batin saya. Enggak bisa saya istiqomah tanpa pertolongan-Mu. Itu Allah pasti dengar. Doa itu bukan kira-kira didengar, pasti didengar dan dikabulkan sesuai dengan apa yang terbaik menurut Allah. Demikian Ustaz. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Terus bertekad berguru dengan guru yang istiqamah dan bersahabat dengan sahabat yang saleh. Jadilah engkau hamba yang selalu bersama Allah. Kalau tidak bisa, mendekatlah kepada sahabat hamba Allah yang selalu mendekat dengan Allah, karena dia akan mengajak kamu ke jalan Allah. Lalu hadirilah majelis ilmu, majelis zikir. Ada tawasabil haq, ada tawasabil marhamah, ada saling mengingatkan dalam perbaikan-kebaikan. Kemudian ilmu yang didapat amalkan, maka meningkatlah iman kita. Karena iman, berilmu tahajud, kita tahajud. Karena tahajud, tambah kuat iman kita. Karena iman ilmu, kita berjamaah di masjid. Karena berjamaah di masjid, tambah kuat iman kita. Karena iman, kita sholat duha. Karena sholat duha, tambah kuat iman kita. Karena kita berilmu tadabbur Quran yang diajarkan oleh Ustaz Yusuf Mansur, maka kita akhirnya tadabbur Quran, menghafalnya, memahaminya, menghayatinya, mengamalkannya, tambah kuat iman kita. Mendengar tausiah bagaimana menjaga hati, tambah kuat hati kita, tambah terjaga hidup kita. Karena iman, kita menjaga wudu. La yuhafidul wudu ilal mu'minun. Makanya dalam surah Al-Maidah yang Allah perintahkan menjaga wudu adalah orang yang beriman. Karena kita menjaga wudu, maka tambah kuat iman kita. Tiban nafs. Orang kalau berwudu itu kan energinya positif. Nggak mau maksiat, nggak mau berselingkuh. Maunya? Nggak mau. Enggak, saya lagi ngeliatin juga Ustadz Arifin. Istiqomah enggak dia nambahnya nih. Kita mau lihat gitu kan. Kayak apa sih? Yang terakhir, nah kata beliau mau lihat. Dijaga dengan doa. Kita tidak tahu bagaimana akhir kisahnya. Itulah yang membuat orang yang istiqomah merengek-rengek berdoa di hadapan Allah. Dan ia sibuk terus menghinakan diri di hadapannya. Karena itu orang semakin mendekat kepada Allah, makin menghinakan diri kepada Allah, makin banyak istighfarnya kepada Allah. Ini senandung AA yang Arifin suka nih. Sama-sama ikhwah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha
Kita banyak minta ampun kepada Allah, lalu minta kepada Allah ditambahkan ilmu yang membuat kita makin cinta pada Allah, makin takut kepada Allah. Yang akhirnya membuat kita senang ibadah, semangat beramal saleh, dan terus memperbaiki akhlak kita. Tidak tertarik mencari kekurangan apalagi aib orang lain. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada yang paling disukai oleh orang yang istiqomah di jalan Allah kecuali perbaikan-kebaikan. Hari ini lebih baik pada kemarin, besok lusa lebih baik pada hari ini. Terus kemudian dia minta kepada Allah, amalnya diterima oleh Allah, disertai minta maaf dalam setiap amalnya. Kemudian ia minta rezeki yang wasian, bukan hanya banyak, tapi wasian. Banyak orang merasakan manfaat dari rezeki yang Allah berikan kepada dia. Karena kekayaan sebenarnya sifat dermawan. Wa mayyuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang mampu memerdekakan dirinya dari penyakit pelit, maka mereka akan sukses. Dan rahasia itu dibuka oleh Ustaz Yusuf Mansur. Mereka yang bersedekah, saya ja'alullah ba'da usrin yusra, ditambah karunia oleh Allah. Kemudian ujung-ujungnya apa ya minta? Minta taubatnya diterima oleh Allah. Allahu Akbar. Kita begini begitu kan karena Allah masih sayang pada kita. Aib arifin, aib kita semua ditutupi oleh Allah. Dan itulah yang buat hamba yang beriman terus dia minta kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah yang maha agung, ma khalaqta hadza batila. Tiada menciptakan apapun, benda maupun kejadian yang sia-sia. Allah pemilik langit, bumi, jagat beserta segala isinya, menciptakan dunia yang sangat mungil. Lalu Allah ciptakan kita manusia yang sangat-sangat kecil. Tapi Allah ciptakan penuh makna. Kita hidup sebentar di dunia ini, pasti mati. Harus jelas yang sebentar ini digunakan apa. Karena justru kehidupan sesudah mati nanti yang akan kekal dalam kesengsaraan atau dalam karunia kenikmatan yang tak terbayangkan. Ibadah itu rumusnya I. Satu, ikhlas. Enggak boleh ada niat mencari yang lain selain Allah ridho, cukup. Dua, iktiba kepada Rasul. Semakin mencontoh kepada Rasulullah makin utuh, itu makin jadi ibadah. Tidak bisa ngarang. Dan yang ketiga, istiqomah. Bagi kita bekerja bukan mencari uang. Bekerja adalah ibadah. Uang itu Allah yang ngatur. Tapi bagaimana niatnya lurus, caranya benar dan istiqomah dalam niat dan cara, itulah keuntungan kita. Dagang bukan masalah transaksi uang dan barang. Dagang adalah ibadah. Berumah tangga bukan mencari cinta suami, mencari cinta istri. Kecil. Rumah tangga adalah ibadah. Kalau Allah suka, Allah tanamkan sakinah di keluarga itu. Kalau Allah suka, Allah buka pintu rezeki yang barokah. Makanya bagi kita pastikan kalau melakukan apa-apa, niatnya benar atau tidak. Dua, caranya benar atau tidak. Dan yang ketiga, jangan sampai rontok di jalan. Memang iman turun naik, tapi yang baik begini, turun 1, naik 3, turun 2, naik 7. Yang jelek adalah turun 7, naik 1, turun 4, tak naik-naik. 2, tugas kita selama di dunia ini menjadi khalifah. Jadi Allah mengamanahkan kita di dunia ini untuk berkarya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau kita ada di dunia ini, pikiran kita bukan untuk mengumpulkan, tapi juga memberikan yang terpenting.
Saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai kita mati mubazir, tidak ada apa-apa. Semua perintah Allah membuat hidup kita ini harus terus produktif. Jadi di mana kita ada, manfaat harus ada. Apa saja kita harus upayakan ketika mati nanti adalah puncak manfaat yang bisa kita berikan dalam hidup. Kepada orang tua, kepada keluarga, kepada sanak saudara, kepada tetangga, kepada lingkungan kita, zaman yang akan datang. Berbuat. Rasulullah pun begitu. Jadi Nabi 23 tahun merubah peradaban, ribuan tahun sampai sekarang manfaatnya masih dirasakan. Makanya kalau kita mau tahu mengapa Allah ciptakan kita di dunia, semuanya jadi ibadah dan kita harus menjadi khalifah dalam skala masing-masing. 3, dakwah. Jadi yang sangat penting hadirnya kita di dunia ini adalah justru untuk mengajak orang lain kenal kepada Allah, kenal jalan Allah, dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau adalah ibadullah, orang yang semua aspek menjadi ibadah. Beliau adalah seorang khalifah yang berkarya, yang membuat semuanya menjadi lebih baik, dan beliau pun seorang pendakwah yang membuat orang jadi kenal Allah, kenal jalan Allah. Mau tahu rahasia dakwah terpenting? Mau tahu? 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Dakwah itu bukan ceramah seperti ini. Ini salah satu bagian kecil dari dakwah. Dakwah terbesar adalah memperbaiki diri sendiri. Barang siapa yang gigih memperbaiki diri, itu sama dengan memperbaiki orang lain. Barang siapa yang memperbaiki orang lain, lalai terhadap memperbaiki diri, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah yang berkata apa yang tidak diperbuatnya. Saudaraku sekalian, semua mau menjadi dakwah? Mau? Apa resepnya? 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Ingin adik berubah? Bagaimana caranya merubah adik? Rubahlah diri sendiri, rubahlah dari hal yang kecil dan saat ini. Ingin dakwah kepada orang tua? Bagaimana resepnya? 3M. Dan merubah diri benar-benar harus lillahi ta'ala. Kalau merubah diri untuk dipuji orang, kalau merubah diri untuk dikagumi orang, pasti tidak akan lama perubahannya. Ketika orang tidak ada yang memuji, dia berhenti berubah. Ketika orang tidak ada yang menghargai, dia berhenti berubah. Bagi kita, memperbaiki diri adalah ibadah kita. Setuju? Jangan sampai kita menyuruh orang, tapi tidak menyuruh diri. Setiap orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan, pasti tidak ada tenaganya. Tapi kalau kita coba lakukan, dan Allah melihat kita melakukannya, amat mudah bagi Allah untuk menuntun lisan kita. Tanpa bicara pun tenaga kita, sikap kita sudah menjadi jalan perubahan. Dan harus diingat, siapapun yang terjun di medan dakwah, jangan merasa dirinya sudah bisa memperbaiki orang. Kita tidak bisa memperbaiki orang lain. Hidayah dan taufik mutlak milik Allah. Dakwah seperti ini adalah jaga hati, jangan sampai ada niat yang lain. Jaga lisan, jangan sampai mengatakan yang salah. Jaga sikap, jangan sampai memberikan keteladanan yang buruk. Perkara saudara mendapat ilmu, perkara pemirsa mendapatkan pencerahan, bisa tobat, itu mutlak adalah Allah yang membulak-balik hati. Jangan merasa berjasa, jangan merasa bisa, jangan mengagumi diri sendiri, jangan merasa suci, karena sebetulnya dalam dakwah yang intinya adalah mendakwahi dirinya sendiri. Nah, saudaraku sekalian, barang siapa yang semua aspek hidupnya benar-benar Allah lagi, Allah lagi. Barang siapa yang selama hidupnya ingin memberi manfaat yang besar,
dan barang siapa yang dalam hidupnya terus memperbaiki diri dalam niat dakwah kepada orang lain. Mudah-mudahan saat habis waktu kita di dunia ini, saat malaikat maut menjemput, akhir hayat kita husnul khotimah. Amin, insyaallah. Rindu husnul khotimah? Ya, 3 rahasia kematian masih ingat? 1, Allah rahasiakan waktunya. 2, Allah rahasiakan tempatnya. 3, Allah rahasiakan caranya. Orang yang paling cerdas menurut Rasulullah, orang yang paling cerdas menurut Islam adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling mempersiapkan diri menghadapi kematian. Maka sekarang dimanapun kita berada, ingat yang tadi ya, setiap waktu siap mati. Pulang dari sini kita belum tentu hidup, di jalan siap mati. Mau tidur belum tentu besok bangun lagi, siap menghadapi mati. Orang yang siap mati tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu. Masya Allah. Demikian, mudah-mudahan siapapun yang hadir ini juga yang menyimak benar-benar menjadi orang yang sangat siap untuk hidup dengan 3 amalan tadi dan sangat siap untuk menyongsong kematian dengan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampuni kami ya Allah, luruskan niat kami ya Allah. Engkaulah segala-galanya ya Allah. Bahagiakan kami dunia akhirat ya Allah. Selamatkan keluarga, anak cucu, keturunan kami. Berkahi negeri kami Indonesia ya Allah. Menangkan, muliakan para mujahidin ya Allah. Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sailin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, semua guru yang insya Allah diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tiada kesempatan terindah dalam hidup ini dari semua kesempatan selain kesempatan bertaubat pada Allah Jalla Jalaluhu. Dan itulah tanda rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang ia cintai. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tiada satu pun di antara kalian yang diberi kesempatan bertaubat oleh Allah. Tiada satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tiada satu pun di antara kalian yang dimaafkan oleh Allah. Tetapi Allah memilah-milih siapa di antara makhluknya yang menjadi hambanya, diberi kesempatan olehnya untuk bertaubat dan diampuni olehnya.
Maha mendengar Allah, lagi maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Kita datang bukanlah orang-orang yang suci. Allahu Akbar. Kita berkumpul bukanlah orang-orang yang suci. Kita berpakaian putih bukanlah orang-orang yang suci. Kita berzikir bukanlah orang-orang yang suci. Kita taat bukanlah orang-orang yang suci. Kita berdoa siang malam bukanlah orang-orang yang suci. Kita adalah hamba-hamba Allah yang ingin taubat kita diterima oleh Allah. Kenapa kita merengek siang malam? Kenapa kita selalu hadir di majelis zikir, majelis ilmu ini? Dengan terus berdoa. Kenapa kita terus menangis dalam setiap doa kita? Inilah di antara rahasia kenapa kita selalu berdoa. Karena Allah tidak beri jawaban langsung bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Itulah yang buat kita merengek-rengek terus, meminta-minta terus, memohon-memohon terus. Allah tidak beritahu apakah diijabah atau tidak. Innallaha yuhibbu du'al mulihin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai hambanya yang merengek-rengek, menangis-nangis, meminta-minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Itulah di antara sekian banyak rahasia kenapa tidak langsung jawaban diijabah. Dan itulah yang buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu istighfar. Tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali aku istighfar 70 marrah, 70 kali. Dalam riwayat lain 100 marrah. Istighfar yang terus menerus beliau lakukan. Padahal beliau maksum, bebas dari dosa. Padahal beliau mudman bil jannah, dijamin masuk surga. Padahal beliau khatamul anbiya'i wal mursalin. Stadium makom beliau sangat tinggi, penutup ajaran para rasul, para anbiya. Sungguh ikhwah fillah, mereka yang sungguh-sungguh bertobat, di antara tandanya adalah terus menerus merengek minta Allah, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Itu tandanya. Apa tanda orang itu taubatnya diterima oleh Allah? Hakikatnya Allah yang tahu, tapi tandanya dia terus minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita banyak masalah, temuilah Allah di tengah malam, adukan kepada Allah. Pautia, akan kutunjukkan jalan keluar pada hambaku. Allahu Akbar walillahil hamd. Kan itu masalah diselesaikan dengan sholat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Ia adukan kepada Allah yang menguasai setiap hati, yang menguasai segala keadaan, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang mengembalikan kita, yang membuat kita sedih, sakit, sehat, di tangannya. Mengadulah kepadanya. Hatta orang bertakwa bukan orang yang selalu bersih. Kita bukan malaikat, kita insan. Insan bukan hanya lupa pelupa. Kadang kita lupa, kadang kita khilaf. Allah bijaksana, Allah arif, Allah pengasih, Allah penyayang, Allah tahu keadaan makhluknya. Wa khairu khata'ina at-tawabun. Dan sebaik-baik yang berdosa, sebaik-baik yang salah, at-tawabun, segera bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Karena itu mereka yang bertaubat dimuliakan oleh Allah. Mereka yang diampuni oleh Allah, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah. Mereka yang bertaubat sungguh-sungguh, kemudian sungguh-sungguh beriman kepada Allah, sungguh-sungguh menyesal atas segala maksiat yang ia lakukan. Kemudian ia senang beribadah, sibuk beramal saleh, terus menerus memburu keridhaan Allah, maka Allah rubah keadaannya menjadi lebih baik.
Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang banget pada orang yang bertaubat, ikhwah. Kalau sudah Allah cinta, Allah umumkan kepada para malaikatnya, ini uhibbu fulan, aku cinta dengan hambaku itu, hai malaikatku, fahibbuhu, cintailah mereka, hai malaikatku. Makanya malaikat tidak henti-hentinya mendoakan hamba yang bertaubat. Ini yang membuat Arifin gembira sekali, ikhwah fillah. Karena semua kita bertaubat, Arifin juga bertaubat, semua kita bertaubat. Arifin senang membaca surah Al-Mu'min ayat 7, 8, dan 9. Karena ini berita dari Allah, malaikat yang tawaf mengitari arasnya Allah, tidak henti-hentinya mendoakan hamba yang bertaubat. Dan Allah gunakan fi'lul mudhari'. Artinya terus menerus doa malaikat sampai hari kiamat. Farhan, asyadu farhan, bahagia, sangat bahagia hamba yang bertaubat. Para malaikat tawaf mengitari arasnya Allah, sambil mengangkat arasnya Allah, disertai dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ampunilah hamba-hambamu yang beriman. Itu pertama doa malaikat. Ampunilah hamba-hambamu yang beriman. Lalu yang kedua, panjang doa malaikat di sini, panjang. Karena malaikat senang dengan hamba yang bertaubat. Doa malaikat, ikhwah. Doa malaikat siang malam. Malaikat mendoakan sampai kiamat. Tadinya ikhwah berzina, sekarang ikhwah taat. Dulu ikhwah penipu, sekarang ikhwah taat. Dulunya menyakiti keluarga, sekarang sayang pada keluarga. Dulu ikhwah malas ibadah, dulu ikhwah nggak kenal sholat, sekarang ikhwah sholat. Sekarang ikhwah sholat. Dulu ikhwah jarang ke masjid, sekarang ikhwah sudah menikmati masjid. Sekarang ikhwah menikmati sholat malam, ikhwah menikmati duha, menikmati jaga wudhu, menikmati taat. Allahu Akbar. Malaikat tidak henti-henti mendoakan ikhwah siang malam. Bahkan berita gembira dari ayat ini, berita gembira dari Allah. Allahu Akbar, Engkau tidak henti-hentinya menggembirakan kami, ya Allah. Siapa yang di akhirat nanti yang mestinya dibuka aibnya, karena memang hari kiamat adalah hari pembukaan aib, dan dibalas karena dosa maksiatnya. Memang hari pembalasan. Yang berzina, yang maksiat, yang mabok dibalas. Tapi apa kata Allah? Yang mestinya dibuka aibnya tidak dibuka, yang mestinya dibalas tidak dibalas. Itulah rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah kepada hamba yang sungguh-sungguh bertaubat. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah majelis yang kita ingin ampunan Allah. Inilah majelis yang kita ingin taubat kita diterima oleh Allah. Inilah majelis yang semua kita sibuk memperbaiki diri kita. Alhamdulillah melalui televisi ini kita ingin mengajak semua ikhwah fillah kita, penduduk negeri kita Indonesia tercinta ini. Apapun yang terjadi di negeri ini negeri kita. Kegelapan tidak akan terang dengan caci maki. Bawakan lentera dakwah untuk negeri yang tercinta ini. Mari kita perbaiki diri kita, keluarga kita. Kita perbaiki negeri kita. Berbuat apa yang kita bisa perbuat. Untuk Allah, untuk Rasul, untuk dakwah, untuk perbaikan keadaan kita semua. Allahu Akbar, lillahil hamd. Jadilah cahaya lentera. Datangilah kegelapan itu. Tidak ada cerita gelap mengalahkan yang terang.
Tidak ada cerita gelap mengalahkan cahaya. Jadilah cahaya di tengah keluarga, cahaya di tengah masyarakat, cahaya untuk negeri yang kita cintai, cahaya bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar ikhwah, kembali hari ini Allah gembirakan kita. 3 saudara kita yang akan masuk Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita menyaksikan prosesi hidayah ini sederhana, sekedar mengucapkan kesannya, tapi di balik ucapan itu ikrar, keyakinan, hijrah pandangan hidup, hijrah keyakinan, semakin jelas visi misi kehidupannya. Itulah di balik rahasia ucapan syahadah. Alhamdulillah sudah 570 mu'alaf, dan kali ini bertambah 3 menjadi 573. Ini di antara rahasianya, akhi Khalid. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyatuhum yauma yalqaunahu salam wa adda lahum ajran karima. Kenapa banyak yang masuk Islam? Kenapa banyak yang bertaubat? Dimulai dari Arifin dulu yang bertaubat. Semua kita bertaubat. Ini kesannya kayaknya Arifin mengajak berzikir, padahal Arifin juga berzikir. Kesannya Arifin mengajak bertaubat, padahal Arifin juga bertaubat. Kesannya Arifin mengajak minta ampun, padahal Arifin lah yang harus banyak minta ampun pada Allah. Allah begini begitu kan karena aib kita masih ditutupi oleh Allah. Untung aib Arifin belum dibuka oleh Allah, dan mudah-mudahan tidak dibuka oleh Allah sampai hari kiamat nanti, dan semua jamaah ditutupi aibnya oleh Allah. Ini Khalid yang menarik, ayat surah Al-Ahzab ini. Dengan banyak berzikir, Allah turunkan rahmat untuk mereka yang berzikir. Dan itu terjadi. Lihat jamaah zikir. Kangen kan, saling kangen kan? Tiap bulan kita datang terus. Itu rahmat di hati kita. Arifin kangen ingin ketemu sahabat-sahabat. Ketemu, senang-senang sahabat dari TNI, dari Polri, dari Jaksa, dari Hakim, teman-teman dari Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, ketemu rame-rame ini senang semua. Dari Mujahidin, dari Tablighin, dari Majelis Rasulullah, senang banget nih. Dari Front Pembela Islam, ketemu, kangen-kangenan kita setiap bulan ketemu di sini. Terasakah itu rahmat Allah? Kemudian ada yang tanya, Ustadz, kenapa saya semakin mesra ya sama istri saya? Itulah rahmat Allah. Makin cinta, makin senang. Malah ada jamaah bilang, Ustadz, kok istri saya sekarang seperti bidadari? Subhanallah. Dari dulu seperti apa emang? Jadi zikir itu energinya pada kebaikan, energi pada yang halal. Senang banget sama yang halal. Allahu Akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nama saya Yolanda Fabiola Oktarina, dan setelah saya mualaf, sekarang nama saya Aisyah Amila. Hati saya tergugah ketika saya mendengar lagu Sulis berjudul Kuasa Ilahi. I don't know what happened, and saya begitu mendengar lagu itu, honestly I cried. Saya bicara ke suami saya, yes, I wanna be a Muslim. Dan setelah itu saya ke restoran, saya melihat ibu lagi sholat maghrib, dia lagi sujud. Itu lagi menambah my faith that yes, I have to be a Muslim. Dan saya sedih sekali memang waktu itu
waktu saya dimualafkan itu pun saya hanya sendiri. Saya ingat saya hanya telepon mami saya karena saya lari dari rumah. Saya hanya minta sama mami waktu itu, please bless me. I want to change my religion. I know this is the right way. Setelah saya menjadi mualaf, saya banyak sekali diejek, dihina. Tidak ada yang percaya bahwa saya bisa menjadi muslimah yang baik. Subhanallah ya, yang saya rasakan benar-benar saya lebih tenang, dan saya lebih banyak berserah ke Allah, dan banyak doa-doa saya dikabulkan Allah. Dan saya lihat Muslim is beautiful, benar-benar nyaman untuk saya, dan the truth itu yang paling penting, kebenaran. Keluarga saya ada juga yang seperti mami, ada juga yang belum menjadi mualaf. Saya ingin Allah bisa memberikan hidayahnya ke orang tua saya dan juga adik saya. Saya ingin lebih lagi melakukan sesuatu untuk agama saya, dan saya terus mau belajar Quran. Dan kakak saya yang laki-laki di Zikir Akbar dimualafkan oleh Ustadz Arifin Ilham. Ya, subhanallah. Quran menyebut yusalli alaikum wa malaikatuhu. Allah merahmati, malaikat pun hadir. Lalu malaikat mendoakan dan mengaminkan setiap doa-doa kita. Allahu Akbar. Nah, kemudian ini liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Mereka Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahayanya. Inilah kenapa banyak orang masuk Islam akhirnya. Banyak bertaubat setelah zikir. Allahu Akbar. Ikhwah, saatnya kita minta ampun pada Allah, bertaubat pada Allah, berzikir, bersalawat. Allahu Akbar. Wa innal malaikata la tadau ajnihata ridan bima yasna. Malaikat senang sekali kepada orang yang menuntut ilmu, senang berzikir, menyebut asma Allah. Malaikat membentangkan sayap dan mendoakan setiap doa-doa kita diijabah oleh Allah. Tidak penting lagi yang di atas podium ini nggak biasa sebenarnya, ini karena siaran dakwah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sarana dakwah kita. Takut ria itu ria. Ada orang atau tidak ada orang, ada kamera atau tidak ada kamera, terus terjadi zikir kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kita bahagia melalui Antv ini zikir kita disiarkan seluruh Indonesia. Semoga sahabat-sahabat kita yang lain melihat, mendapat hidayah Allah, dan semuanya bertaubat dan semuanya taat kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga Allah turunkan keberkahan untuk negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah istiqomahkan taubat kita. Allah jaga taubat kita, dan Allah beri kesempatan saudara-saudara kita yang masih maksiat untuk mendapat hidayah Allah dan bersama kita mendekat kepada Allah. Allah berkahi negeri kita Indonesia, dan kita semua diwafatkan husnul khatimah. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua ya, alhamdulillah rabbil alamin.
pemirsa Antv dimanapun saja berada. Dengan demikian berakhir sudah acara kita di kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para guru kita benar-benar bermanfaat buat kita. Dengan zikir, doa, kita yakin bahwa kita dapat menjadi manusia yang lebih baik. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, keberkahan bagi para guru kita, orang tua kita, para nabi, dan juga orang-orang soleh. Saya David Halik undur diri, mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar subhan